Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Bertemu lagi dengan Pak Angga. Hari ini kita akan belajar bersama muatan IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Sebelum kita mulai belajar anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pak Angga akan memperkenalkan dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang 1, dapat mengetahui alat gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran kedua, dapat mengetahui alat gerak hewan, vertebrata dan invertebrata. Sebelum kita mulai belajar anak-anak, marilah kita bermain tebak gambar. Silakan diperhatikan gambar apa yang muncul ini. Ya, ada gambar seekor kelinci. Yang Pak Angga tanyakan, kelinci berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan cara melompat dengan menggunakan alat di bagian tubuhnya, yaitu benar, menggunakan kaki. Kita periksa. Benar? Iya, benar. Yang kedua, gambar apakah ini? Ada gambar seekor ikan. Ikan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dibantu alat yang ada di bagian tubuhnya, yaitu bernama sirip. Apakah benar? Kita periksa. Iya, benar. Yang ketiga, hewan apakah ini? Oh, ada kuda. Kuda berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat yang ada di bagian tubuhnya, yaitu apa? Iya, benar, kaki. Berikutnya ada gambar apakah ini? Oh, ada seorang anak yang sedang berlari-lari. Anak atau manusia atau kita semua berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan menggunakan kaki. Kita lanjutkan. Anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup sesuai tebak gambar sebelumnya adalah apa ciri-cirinya makhluk hidup? Tadi banyak yang bergerak. Ya, jadi makhluk hidup dikatakan hidup itu apabila dia bergerak. Ya, kalau dia cuma diam dalam beberapa waktu lama dan tidak bernafas, maka itu dikatakan benda tidak hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila menerima rangsang. Menerima rangsangan itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Misalnya kalau dari diri kita sendiri, kamu ingin melakukan hal-hal yang di sekitarmu, misalnya kamu ingin bermain sepak bola, ingin menendang bola, itu merupakan rangsangan dari diri kamu sendiri. Kalau misalnya rangsangan dari luar diri kamu misalnya disuruh oleh orang tua untuk membeli sesuatu di toko atau untuk mengambilkan barang. Itulah contoh rangsangan dari luar diri kita. Mengerti sampai sini anak-anak? Kita lanjutkan. Kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Kita lihat apakah yang sama? Oh, ternyata memiliki alat gerak pasif berupa tulang. Ini contohnya tulang. Jadi kalau manusia seperti kamu, Pak Angga, ini memiliki bagian di dalam diri tubuh kita yang disebut alat gerak pasif, yaitu tulang. Kalau di hewan, seperti contoh yang di gambar tersebut adalah gambar kepiting. Kepiting tulangnya tidak di dalam tubuh seperti kita, tapi berupa cangkang. Jadi cangkang itu sebagai gantinya tulang.
Jadi mereka di dalam tubuhnya tidak memiliki tulang seperti kita manusia atau hewan lain seperti sapi yang tulangnya ada di dalam tubuhnya ya. Berikutnya, memiliki alat gerak aktif berupa otot. Nah, ini contohnya otot di dalam tubuh kita, ada seorang yang sedang mengangkat barbel. Nah, ini contohnya otot di dalam tubuh kita. Kalau di hewan, ini contoh, ada cita yang sedang berlari. Itu bagian tubuhnya bisa kamu lihat itu merupakan ototnya. Ya. Jadi kesamaan organ gerak hewan dan manusia yaitu yang pertama sama-sama memiliki alat gerak pasif yang disebut tulang dan sama-sama memiliki alat gerak aktif yang disebut otot. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Kita perdalam tentang tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang dalam tubuh makhluk hidup terbentuk dari kalsium atau zat kapur. Tulang dapat bergerak karena digerakkan oleh aktivitas otot di dalam tubuh makhluk hidup. Berikutnya, kita akan lebih memperdalam tentang otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, jadi otot itu ada zat-zat kimia di dalam tubuh kita sehingga otot itu mampu bergerak. Menggerakkan apa? Menggerakkan tulang. Karena tadi kan tulang itu alat gerak pasif, tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa ada penggeraknya. Apakah penggeraknya itu? Yaitu otot. Ya, otot bisa menggerakkan tulang karena otot memiliki senyawa kimia. Berikutnya, dalam tubuh makhluk hidup, otot dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, ini Pak Angga beri contoh macam-macam ototnya agar kamu mau tahu ya anak-anak ya. Itu yang pertama ada gambar otot lurik. Otot lurik itu terdapat di bagian alat gerak tubuh kita. Misalnya di tangan, di kaki, itu yang berada di situ jenis otot lurik. Berikutnya ada otot polos. Otot polos itu berada di saluran pencernaan kita, anak-anak. Ada di lambung, di usus, itu bagian yang disebut otot polos. Berikutnya ada otot jantung, ya. Karena namanya sudah otot jantung, maka letaknya dia berada di jantung. Fungsinya yaitu menggerakkan organ jantung, sehingga jantung bisa bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Paham sampai sini, anak-anak? Kita lanjutkan tentang otot. Untuk menjaga kesehatan otot dalam tubuh, rutinlah untuk melakukan olahraga serta makan makanan bergizi banyak mengandung protein. Berikutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Apakah hewan vertebrata dan invertebrata? Ada yang sudah tahu? Pasti yakin. Pasti anak-anak kelas 5 sudah banyak yang tahu. Di sini Pak Angga hanya ingin memperdalam lagi. Kalau ada yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Apakah hewan vertebrata itu? Hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan memiliki tulang belakang seperti apakah ya? Ada yang tahu contohnya hewan punya tulang belakang? Kita lihat gambar yang muncul ini. Hewan apa? Oh, ada badak. Berikutnya ada ikan hiu, ada burung. Nah, ini contoh sebagian kecil hewan yang memiliki tulang belakang. Berikutnya, apakah hewan invertebrata itu? Apa ya? Iya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya hewan apakah? Ada yang tahu? Kita lihat. Hewan apakah yang muncul? Oh, ada lebah. Lebah dari jenis serangga. Jadi serangga itu tidak memiliki tulang belakang, anak-anak. Apalagi ya? Oh, ada gurita. Tahu kan kamu sendiri pendalat gurita? Gurita di laut itu tubuhnya sangat lembek, jadi berisi sebagian besar dari daging, ya, dan tidak memiliki tulang. Khususnya tulang belakang tidak punya. Berikutnya yaitu ada ulat atau cacing, ya.
cacing tidak memiliki tulang belakang, sehingga dia kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lain yaitu menggunakan bagian tubuhnya, yaitu bagian perutnya. Ya, paham sampai sini anak-anak? Kita lanjutkan. Sekarang kita lebih perdalam tentang penampakan tulang belakang pada hewan vertebrata. Jadi kamu biar tahu hewan vertebrata seperti badak, tadi ada hiu, ada burung, itu tulang belakang yang sebelah mana sih? Yuk kita lihat. Ya, nah ini ada contoh ikan. Ya, bisa kamu lihat itu organ dalamnya ikan. Kamu di rumah pasti sudah sering sekali makan ikan, ya. Di dalamnya banyak duri-duri. Ya, duri itulah tulangnya ikan. Manakah tulang belakangnya? Nah, yuk kita lihat. Iya, itu yang bagian tengah itu tulang belakang dari ikan. Berikutnya, iya, ini ada gambar kuda. Manakah tulang belakang dari kuda? Ya, iya itu. Lihat ya, paham ya? Untuk tulang belakang di hewan vertebrata. Kita lanjutkan penampakan bagian tubuh pada hewan invertebrata. Yuk kita lihat. Ya, ini Bangga tampilkan struktur tubuh cacing tanah. Nah, di dalam tubuh cacing tanah tidak ada tulang, sehingga cacing tanah ini digolongkan pada hewan invertebrata. Nah, ya, bisa kamu lihat tidak kita temui tulang. Nah, sehingga cacing tanah kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu mempergunakan bagian tubuhnya. Berikutnya hewan apa ya? Ada belalang. Kamu lihat di dalam tubuh belalang, di dalam tubuhnya tidak ada tulang, apalagi tulang belakang tidak kita temui, tapi pada bagian tubuh luarnya itu tubuhnya tertutupi bagian yang keras. Ya, itu bisa sebagai pengganti tulang. Bisa kamu perhatikan. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam, yaitu alat gerak hewan vertebrata. Ada hewan apakah ini? Oh iya, badak. Badak bergerak menggunakan, iya benar, menggunakan kaki. Berikutnya, hiu. Hiu berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan, iya benar, menggunakan sirip. Ini yang ketiga ada gambar burung. Burung berpindah dari satu tempat ke tempat lain dibantu alat yang di tubuhnya yaitu sayap. Iya benar. Berikutnya ada penyu. Ada yang tahu nggak? Penyu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dibantu alat yang ada di tubuhnya disebut dengan apa ya? Dengan apa ya? Kita lihat. Dengan kaki dayung. Nah, karena bentuknya itu seperti dayungnya perahu, oleh karena itu dinamakan kaki dayung. Ingat-ingat anak-anak ya. Mungkin materi ini bisa keluar nanti di kelas 6. Kita lanjutkan. Alat gerak hewan invertebrata. Iya, serangga. Serangga ini apa? Lebah. Lebah berpindah dari satu tempat lain ke tempat lain mempergunakan, iya benar, mempergunakan sayap. Berikutnya ada siput. Nah, siput karena di tubuhnya tidak ada tulang, maka bergerak dari satu tempat ke tempat lain menggunakan, iya, otot perut. Otot perut. Ini cacing atau ulat pindah dari satu tempat ke tempat lain dibantu dengan tubuhnya yaitu, iya, sama dengan siput, otot perut. Nah, paham sampai sini anak-anak alat gerak hewan invertebrata? Kita lanjutkan. Sekarang kita lebih dalam lagi untuk membedakan hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yuk, apakah bedanya? Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki bagian tubuh umum seperti kepala, leher, badan. Nah, umumnya ya, ada kepala, ada bagian lehernya, badan. Terus berikutnya, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Nah, jadi pencernaannya itu bisa dikatakan lebih lengkap ya. Kita nanti untuk mempelajari alat pencernaan hewan nanti pada tema berikutnya anak-anak. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang
hewan invertebrata. Nah, di gambar-gambar itu bisa kamu lihat itu invertebrata, ada kuda laut, ada ubur-ubur, ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada siput, ada cacing. Apakah perbedaannya? Hewan invertebrata sekarang hewan invertebrata apakah tidak memiliki tulang belakang? Ya, kebalikannya dari hewan vertebrata yang tadi. Berikutnya, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Ya, jadi tidak selengkap hewan vertebrata yang tadi. Berikutnya, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Maaf ya. Memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, sampai di sini jelas anak-anak tentang perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Yuk sama-sama, kalau hewan vertebrata tadi memiliki tulang belakang, terus memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai pembuangan, ya. Terus susunan tubuhnya lebih lengkap daripada hewan invertebrata. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Yang terakhir, Angga akan menyampaikan pesan moral, ya. Tetaplah selalu disiplin untuk hidup yang sehat dan jadilah anak yang selalu berpikir kreatif dan inovatif, ya. Anak-anak, jangan lupa setelah pembelajaran ini kamu akan oleh wali kelasmu akan dikirim link untuk latihan soal-soalnya, ya. Jangan lupa dikerjakan dengan disiplin dan jujur. Sampai di sini pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Angga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.